Oke, baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Special Talk Show. Masih bersama juga Kak Riris, ada Bayu dan juga ada Safri. Ya, Kak Riris mungkin kita tahan sebentar ya. Kita berikan ruang untuk anak-anak muda ini untuk berbicara. Tadi kan sudah menyebut Nehen, sebuah tempat yang ini dikatakan di luar kota Banda Aceh ya, benar ya. Nah, tetapi ada anak-anak muda dari Puspa ini melakukan sebuah kegiatan. Seperti apa? Oke, jadi mungkin kita ke sejarahnya sedikit ya. Kenapa Nehen ini dipilih sebagai pilot daerah project? binaan. Iya, benar. Nah, kalau misalnya kita langsung berkunjung ke Nehen ini tadi, kita bakalan menemukan satu permasalahan yang komplit. Jadi kekerasannya ada, kriminalnya ada, kesenjangannya ada, dan yang paling kelihatan itu terkait ekonomi. Jadi masyarakat di sana kalau kita bisa bilang perekonomiannya itu masih menengah ke bawah sekali. Dalam artian kata masih butuh support lah dari banyak pihak, sehingga untuk menaikkan kualitas hidup tadi seperti yang Kak Riris bilang, khususnya bagi perempuan dan anak. Nah, atas dasar itu, atas dasar kunjungan kita beberapa kali ke Nehen yang membuat kita tergerak, sepertinya selama ini ada kesalahan dari program yang kita lakukan. Maksudnya bukan kesalahan, tapi mungkin tidak tepat guna. Dalam artian kata kan biasa kita buat program itu, kita datang nih ke desa A. Belum selesai di desa A, kita udah datang lagi ke desa B. Jadi tidak tuntas. Tidak tuntas. Baik. Nah, masalahnya akan muncul lagi. Betul. Jadi kita berkomitmen untuk gimana caranya Nehen ini benar-benar menjadi satu desa binaan yang selesai. Istilahnya benar-benar tuntas, benar-benar sampai akhir gitu. Akhirnya dari proses panjang itu tadi muncullah kemudian niat untuk memasukkan si Nehen ini ke dalam program Puspa Nasional, salah satu program dari Puspa Nasional. Dan ada proses yang kita lewati di sana, akhirnya tembus dan mendapatkan dana bantuan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Dukungannya seperti itu, bahkan Kementerian sendiri mengatakan bahwasanya Nehen ini, khususnya Komplek Ujung Bate Permai, itu benar-benar komplit masalahnya seperti itu, dan betul-betul butuh partisipasi dari semua pihak, bukan cuma pemerintah, masyarakat juga. Andil dari masyarakat ini sangat penting di sana, seperti itu. Nah, untuk programnya sendiri yang udah kita lakukan itu banyak, khususnya di pemberdayaan masyarakat ya. Karena kalaupun misalnya kita punya banyak infrastruktur yang baik, tapi masyarakatnya tingkat kepemahaman masyarakatnya rendah, kan sama aja. Istilahnya tidak bisa dimanfaatkan fasilitas yang ada. Kegiatan yang kita lakukan misalnya seperti sosialisasi, tapi sosialisasinya bukan kita kasih nampak materi ini begini-begini, enggak. Jadi kita sharing sama masyarakatnya yang udah terjadi selama ini dulu. Oh iya, kita harus ngelakuin ini gitu. Jadi turun langsung istilahnya. Betul. Misalnya seperti bercocok tanam, gimana caranya meningkatkan kualitas hidup ibu-ibu di sana dengan mengajarkan cara memasak kue, seperti itu. Kemudian ada juga program kita terkait tentang gotong royong, ada tentang gimana caranya wanita ikut terlibat dalam politik. Artinya perempuan ini bukan menjadi pendengar lagi, bukan menjadi pendengar janji-janji kampanye lagi nih, tapi perempuan juga bisa nih ikut di dalam politik. Artinya ketika perempuan ikut dalam politik atau memilih untuk tidak, ya minimal dia mendukung sesama perempuan, istilahnya seperti itulah. Iya, betul. Nah, itu salah satunya juga. Kemudian ada program yang paling menonjol dari Puspa ini, kita ada pengadaan rumah baca. Iya, nah, saya pernah dengar. Program rumah baca ini awalnya memang dicetus oleh Forum Anak Tanah Rencong. Tapi kita cetusnya itu baru sampai tahap pengumpulan donasi buku. Jadi ada 1000 buku waktu itu, sampahmu untuk bukuku, programnya kita. Kemudian karena kita tidak bisa mengakomodasi, artinya kita nggak punya tempat dan lain sebagainya, kita bekerja sama dengan Puspa supaya hal-hal yang tidak tertangani bisa tertangani seperti itu. Akhirnya kita bisa buat rumah baca di sana dengan program Puspa ini, dan anak-anak di sana antusias, sangat antusias. Yang awalnya mereka tidak punya kegiatan positif karena di sana memang nggak ada lokasi bermain, nggak ada,
tempat untuk belajar selain sekolah juga nggak ada, bahkan sekolah sendiri sangat minim, sehingga ketika ada taman baca ini setiap minggu kalau kita datang ke sana, mereka tuh yang udah kayak nunggu, jadi oh ini bakalan datang loh, teman-teman dari Puspa bakalan datang. Memang udah ada jadwal khusus untuk setiap hari Minggu. Setiap hari Minggu kita setiap ya? hari Minggu bakalan kunjungan. Nah, pemirsa, ada yang ingin bertanya seputar topik kita pada malam hari ini? Bersinergi untuk perubahan melalui Puspa, mungkin juga ada pemirsa yang sekarang ada di daerah Neuheun ya, kenal, sudah pasti sudah sangat familiar dengan mereka ya. Silakan bertanya di 0821 7630 4692. Saya ke Safri dulu nih. Safri ikut juga dengan Bayu di daerah Neuheun ya. Nah, tadi kan Bayu juga sempat menjelaskan di Neuheun ini kompleks sekali. Ada yang kekerasan, kriminal, ekonomi dan juga segala macamnya. Nah, sebenarnya kalian ketika menyebutkan beberapa poin ini, apakah juga kalian memiliki data khusus mungkin dari dinas sosial setempat atau bagaimana? Nah, untuk kita bicara ke Neuheun ini kompleks sekali betul masalahnya. Jadi ketika kita datang ke sana ternyuh hati memang betul-betul ini loh yang namanya daerah ini gitu. Tapi anak-anak di sana itu antusiasnya luar biasa. Memang betul-betul senang ketika kita datang. Memang semangat untuk belajarnya itu tinggi, kami akui seperti itu. Ketika disuruh sama-sama bermain untuk permainan tradisional, mereka juga wow ikut gitu. Nah, untuk data sendiri ya kita pastinya memiliki data yang memang akurat seperti itu. Kan ada P2 TP2A di sana juga dilihat, bahkan yang sangat dimiris sekali bagi kita itu kekerasan ini terjadi yang disebabkan atau pelakunya itu keluarga terdekat. Jadi kan miris sekali rasanya gitu. Jadi ketika kita datang ke sana, lihat adik-adik yang memang semangat untuk belajarnya tinggi, kita juga ikut, oh ini harus berubah, harus lebih baik lagi. Oke, nah kalau menurut saya sih Neuheun, sepengetahuan saya ini menyajikan pemandangan luar biasa ya, Kak Riris, apalagi yang dari atas bukitnya, perpaduan antara bukit dan laut. Benar sekali. Nah, ternyata di balik semua keindahan itu ada hal-hal yang memang harus dibenahi. Betul. Ada tambahan mungkin, Kak Riris, apa yang tadi disampaikan oleh Bayu dan juga jadi Safri. Jadi memang sebelum kita jalani program di Neuheun, kita sudah melakukan asesmen lebih awal. Jadi kita melakukan selain datanya dari P2 TP2, kita juga melakukan kunjungan di lokasi, mengecek kondisi real di lapangan, dan memang ada banyak persoalan, tidak hanya persoalan anak yang sekolahnya yang banyak yang putus sekolah dan tidak punya aktivitas, kemudian juga ekonomi yang lemah ya, masyarakatnya dengan ekonomi lemah. Terus juga ada persoalan nabija yang mulai beredar di situ, dan angka kekerasan terhadap perempuan cukup tinggi di sana. Dan itu juga menjadi faktor utama. Di samping kita melihat ada potensi yang cukup baik ya dari sisi lingkungan dan masyarakatnya. Dari sisi lingkungan ternyata banyak hal yang bisa dioptimalkan supaya bisa bermanfaat. Dari sisi masyarakat ternyata mereka merasa punya motivasi ya, punya semangat ingin merubah, ingin membangun desanya. Jadi itu hal positif yang kemudian menjadi semacam rujukan buat kita juga untuk memilih Neuheun menjadi pilot project. Nah, kegiatannya selain yang tadi teman-teman sampaikan juga ada kegiatan penguatan tokoh agama. Jadi kita berupaya memperkuat aparatur desa dan tokoh agama untuk menyusun resam desa untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di desa tersebut. Karena itu tadi untuk mengantisipasi persoalan angka kekerasan yang cukup tinggi. Kemudian juga melakukan penguatan kapasitas dan penyadaran untuk kelompok perempuan, ibu-ibu. Jadi si ibu-ibu kita diberikan pendidikan kepemimpinan perempuan. Bicara kepemimpinan kan dia tidak hanya di level atas, tapi juga dalam rumah tangga, lingkup kecil juga perempuan bisa menjadi pemimpin. Betul. Buktinya manajemen anak ya, belanja di rumah kan di-lead oleh perempuan ya. Betul. Dan selain itu juga kelompok muda ya yang juga diorganisir oleh teman-teman Puspa. Jadi anak-anak muda yang laki-laki hari ini sedang mempersiapkan biogas. Biogas. Jadi di sana itu banyak kotoran lembu yang itu sebenarnya kan bisa dimaksimalkan menjadi biogas. Nanti mungkin Sapri atau
Bayu bisa menambahkan informasi. Dan teman-teman kelompok perempuan yang muda, mereka juga sedang memulai, mereka ingin punya kemampuan membuat kue atau usaha-usaha lain. Jadi ada banyak aktivitas yang kita lakukan di sana, dan segmentasinya itu beragam, mulai dari kelompok anak juga dilibatin ya, dalam ada permainan-permainan anak, ada forum anak, kemudian kelompok perempuan juga, terus juga aparatur desa dan tokoh agama. Oke, gitu. Kak Riris, apakah semua anak di sana bersekolah? Nah, berdasarkan diskusi kita dengan teman-teman kelompok muda, yang sekarang kuliah hanya 1 orang ya, yang dari 20. Jadi kemarin pertemuan kami sekitar 50 anak muda ya. Tapi yang menunjuk tangan kuliah 1 atau 2 gitu ya kalau nggak salah. Dan selebihnya itu lulusan SMP, SMA, dan ada juga yang SD sekitar 4 orang kalau saya nggak salah ya. Dan itu hanya yang ikut dalam pelatihan. Maksud saya yang disayangkan memang aktivitasnya itu kan nggak terlalu banyak. Jadi teman-teman juga dan baiknya mereka berharap ada banyak aktivitas untuk penguatan juga buat mereka, karena untuk pendidikan kayaknya terbatas juga untuk sekolah keluar ya. Betul. Menjadi prioritas. Apa yang menyebabkan minimnya minat mereka untuk melanjutkan pendidikan lagi? Sedangkan kita tahu Nehen ini kan masih batas dekat kategori ya. dekat sekali. Iya. Yang pertama dari tingkat ekonomi dari masyarakatnya memang nggak terlalu dari sisi ekonomi nggak terlalu kuat, sehingga nggak menjadi prioritas pendidikan. Kedua juga masalah akses informasi dan kesadaran ya bahwa pendidikan itu penting. Mereka mungkin punya pertimbangan lain, tidak. Oke, artinya Nehen jauh tertinggal dengan tempat desa ataupun daerah yang lain. Saya nggak bisa membandingkan dengan yang lain, karena yang lain kita nggak tahu secara spesifik, tapi paling tidak ada beberapa catatan di Nehen yang penting untuk segera dibenahi. Oke, satu lagi Kak Riris, masalah kekerasan terhadap perempuan di Nehen. Bolehkah Kak Riris mungkin menjelaskan lebih spesifik kekerasan yang seperti apa yang dilakukan oleh para lelaki ke perempuan, kemudian yang menjadi penyebabnya adalah kenapa? Kalau yang terdata waktu kasus KDRT ya, KDRT, kemudian juga ada pelecehan. Sodomi juga. Pelecehan ada. Itu salah satunya kontrol masyarakat juga menjadi masalah. Kemudian juga peredaran narkoba itu juga ngaruh ya. Iya, benar-benar sekali. Jadi kadang-kadang itu mempengaruhi daya pikir orang untuk rasional dan tingkat ekonomi. Benar-benar sekali. Ya, pemirsa, ada yang ingin bertanya? Kita tahan. Oke, halo, kita angkat telepon. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Halo, Anda sudah on air. Halo, bisa dijelas suaranya? Pak Adi di Panterik. Ya. Halo Pak Adi. Pak Adi punya pertanyaan, silakan. Bukan, ini cuma mau sekarang Silakan. kita barang-barang bekas dibuat jadi hiasan, jadi barang Di Panterik. Gimana Pak Adi, suaranya kurang jelas ini? Barang bekas diolah jadi Oh, barang bagus. berharga. Oh, begitu. Itu bagus sarannya. Daur ulang. Daur ulang ya. Ya. Baik. Nah, kalau Pak Adi sendiri di Panterik sudah ada yang melakukan kegiatan tersebut, Pak Adi? Nggak ada. Nggak ada ya? Oh, bagus idenya. Oke, mungkin bisa Puspa langsung terjun ke Panterik. Ada lagi Pak Adi pertanyaannya atau saran yang luar biasa bagus? Nah, ada cuma itu aja yang saya sampaikan. Baik, Bagus idenya. terima kasih banyak Pak Adit. Ini sarannya luar biasa bagus ya. Mudah-mudahan nanti bisa Puspa langsung terjun ke Ditindaklanjuti. Panterik. Iya, Karena Komplek Pantri ya. Oh, komplek Panterik. Perlu alamat rumah jelasnya Pak Adit? Jalan Cinta Kasih Barat 9. Oh, Cinta Kasih Barat 9. Panggil saja Pak Adit ya. Oke, terima kasih Pak Adit. Ya, sama-sama. Yo, assalamualaikum Pak Adit. Ini nanti Pak Adit jadikanlah dia ketua gengnya ya. Tolong ya Bayu ya. ketua geng. Silakan. Saya pengen masalah daur ulang ya. Ke Bayu boleh si Sapri Biogas. dulu deh. Sapri. Biogas kali. Nah, jadi berdasarkan pilot project yang udah ada nih, kita kan udah ke Nehen. Nah, jadi
memang di forum anak atau memang sebelumnya kami gitu. Jadi memang sama-sama memanfaatkan apa yang udah ada. Iya. Gitu. Jadi kalau bisa yang bermanfaat yang udah dipakai itu bisa dibuat hal yang baru, lebih bermanfaat untuk teman-teman dan bisa dipergunakan. Jadi untuk di Nehen sendiri di Komplek Ujung Pantai ini kita banyak menggunakan bahan-bahan yang memang sudah tidak terpakai lagi dan untuk bermanfaat. Salah satunya itu apa? Salah satunya ketika kita mengumpulkan buku. Jadi kan buku yang kita kumpulkan untuk taman baca ini itu merupakan buku yang udah tidak terbaca lagi oleh sang pemilik. Jadi dikumpulkan, didonasikan. Tapi ini bukunya masih memang bagus-bagus, memang layak untuk dibaca dan memiliki pengetahuan gitu. Nah, jadi barang yang dianggap tidak dipakai lagi oleh orang lain tapi masih berguna bagi teman-teman kita gitu. Jadi selain itu kita juga akan berinovasi nanti dari sampah-sampah plastik botol bekas kita akan membuat satu kerajinan Berulang ya, seperti Berulang. Pak Adik sampaikan tadi. Oke, mungkin ini bisa menjadi pertimbangan ya, Kak Riris ya. Jadi masukan Oke, penting. Kak Riris, kita sambung lagi tadi yang sempat terputus bidang, ada beberapa bidang. Oh iya, Ah, ah. jadi tadi ada 6. Yang pertama bidang pemberdayaan perempuan ya, tadi udah disebutkan. Kemudian bidang perlindungan perempuan, karena kita melihat memang kondisinya membutuhkan perlindungan ya perempuannya. Jadi di situ terkait dengan pencegahan, penanganan, dan pemenuhan hak perempuan. Kemudian bidang yang ketiga itu bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak, juga upaya yang dilakukan untuk pencegahan, penanganan, dan pemenuhan hak anak. Lalu bidang yang keempat ada bidang ketahanan keluarga. Kita melihat memang keluarga adalah fondasi dasar untuk memastikan kehidupan anak dan perempuan yang berkualitas. Jadi intervensi keluarga menjadi penting. Itu mulai dari peningkatan kualitas ekonomi, ya, ketahanan, bahkan fisik keluarga sendiri. Lalu yang terakhir bidang pemberdayaan perempuan di bidang politik. Nah, kita melihat bahwa perempuan punya ruang yang memungkinkan untuk terlibat sebagai pemimpin atau berkiprah di politik, sehingga penguatan-penguatan untuk kapasitas untuk bisa membuat perempuan menjadi pemimpin juga kita berikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan ini kan dilakukan dalam bentuk diskusi kelompok, kemudian pelatihan-pelatihan juga tadi aktivitas yang sifatnya gotong royong, kemudian juga skill lah. Jadi nggak cuma pemahaman, tapi juga dibahani juga kemampuan skill, apakah memasak atau hal-hal yang kita akan melihat kebutuhannya ibu-ibu atau anak-anak ini maunya apa. Jadi sangat berfokus terhadap kebutuhan mereka. Ada berapa anggota untuk Puspa sendiri? Kalau Puspa kita rame ya? Nah, semuanya juga punya bakatnya sendiri. Iya, makanya itulah jadi anggota Puspa ini yang nanti mengisi. Jadi kan ada pengusaha, kalau bicara nanti untuk ekonomi, untuk membangun usaha, teman-teman perwira itu yang akan datang memperkuat. Kalau bicara tentang isu hak-hak perempuan, nanti teman-teman Flower yang membantu memperkuat. Wow. Kemudian bicara hak anak, nih teman-teman Fatar nanti yang mengintervensi. Terus nanti kalau bicara tokoh, ada tokoh agama, kan kita ada tokoh kelompok agama yang ikut juga, nanti mereka yang memperkuat. Jadi itu yang disebut dengan sinergisitas itu ya. Jadi semua orang terlibat dan semua orang berkontribusi untuk memajukan desa. Oke, baik. Bayu, pertanyaan saya simpel aja. Saya juga dulu ketika muda juga ikut dalam komunitas. Tapi orang tua terkadang saat itu berpikir Oh, iya betul. lebih baik kamu kuliah saja sampai selesai. Ya, jangan diganggu dengan semua kegiatan walaupun itu positif bentuknya. Nah, terkadang kita melihat di 2018 ini masih ada orang tua yang berpikir seperti itu, ya. Orang tua bekerja untuk membiayai kuliah anak-anak, tetapi anak-anak ini malah lebih asik dengan dunia mereka dalam tanda kutip komunitas. Nah, mungkin ini kan juga orang tua lagi banyak nonton nih. Banyak juga anak-anaknya mungkin tidak diberi ruang oleh orang tuanya. Seperti apa Bayu menanggapinya? Ini berdasarkan kisah nyata Bayu ya. Seperti apa? Kalau berbicara masalah track record sendiri, memang dulu dari SD sampai SMP itu Bayu memang orangnya yang memang aduh pengen banget ikut yang kayak gini, aduh pengen banget ikut yang
kayak teman-teman ikut pramuka dulu, ada OSIS. Nah, cuman memang nggak ada kesempatan untuk itu. Bukan dari orang tua saja, tapi dari lingkungan. Misalnya kayak teman-teman bully nih misalnya. Aduh, gimana sih masa dengan kondisi kamu yang seperti itu mau terlibat dalam kegiatan seperti kami kayak gitu. Nah, akhirnya waktu itu ketemu sama forum anak di kelas 3 SMP. Terus Bayu kayak mikir, oh iya ternyata anak itu punya hak. Artinya semua anak itu sama, semua anak itu berkesempatan. Dan ketika Bayu punya wadah itu, orang tua sempat mempertanyakan kan awalnya, aduh gimana, Bayu kan orangnya nggak boleh capek ya dulu ya. So Jadi, sweet. ya jadi sedikit-sedikit tuh masuk rumah sakit dan lain sebagainya. Rentan ya? Iya rentan. Jadi orang tua tuh kayak yang Ya, khawatir punya lah. ya khawatir. Saya sebagai ibu juga kecapean. pasti gitu. Nah, tapi malah orang tua Bayu melihat perkembangan Bayu ketika masuk ke dalam forum anak, malah kekebalan tubuhnya itu semakin baik. Oh, secara Efek psikologis Iya, ya? secara psikologis juga. Ternyata ketika dicek ke dokter, ternyata memang penyakit itu bukan dari seberapa sakit kita, tapi sebenarnya seberapa mampu kita bertahan dari penyakit itu. Jadi kalau misalnya kita berpikir positif, segala yang ada di tubuh kita juga positif. Gitu, kata dokternya begitu. Ini bukan kata Bayu, kata dokternya. Nah, akhirnya berlanjut terus, memang sempat khawatir ketika memang SMA nilai sempat ambruk. Tapi mungkin yang membuat Bayu percaya adalah ketika kita berbicara masalah pendidikan, itu bukan berbicara soal berapa bagus nilai kita. Karena ketika kita berbicara masalah itu, ada loh profesor yang masih buang sampah sembarangan. Bener, Nah, banyak artinya ketika kita berbicara masalah pendidikan, di rumah pun kita bisa bicara soal pendidikan. Artinya gimana soal orang tua nih, lagi kembali ke orang tua, caranya mendidik anak, merangkul anak untuk berbicara. Nah, sekarang kita berbicara masalah kasus sekarang. Banyak orang tua yang tidak mungkin memberikan kesempatan untuk anaknya berpartisipasi di organisasi dan lain sebagainya. Pertanyaannya, apakah yang dilakukan anak kita di rumah itu udah tentu positif? Ketika dia sudah terjaring dengan penglihatan kita, apakah anak kita sudah tentu untuk melakukan hal positif? Bisa jadi sekarang kan gadget. Nah, tanpa kadang-kadang orang tua sadari, mungkin anaknya tidur di kamar dan lain sebagainya, tapi punya kegiatan yang tidak positif, kan sama aja. Ketika misalnya anak kita punya kegiatan di luar dan itu positif, kenapa kita harus tahan-tahan, ya kan? Nah, mungkin dengan cara seperti itu dia belajar artinya hidup ini seperti apa, artinya mengabdi itu seperti apa. Nah, untuk ketakutan sendiri ya sampai sekarang masih ada. Kadang-kadang bahkan nih kan Bayu dari Simelu, orang tua jauh. Kadang-kadang orang tua datang nih ke Banda Aceh, malah Bayu nggak ada di rumah, misal. Nah, itu juga mengingatkan kembali kepada anak muda. Sepenting apapun kegiatan kita di luar, keluarga adalah nomor satu. Nah, jangan perlu ditelepon Bayu di mana, di Nehen nih. Iya. Oke, Sapri boleh tambahkan, ini kan sekarang kegiatan anak-anak muda di Aceh ini sudah terkontaminasi dengan dunia luar. Salah satunya seperti misalkan seks bebas, ya, narkoba. Nah, antara dua ini, ya ini kan harus yang menjadi tameng kita juga adalah keimanan yang pastinya. Gimana Sapri menanggapinya kedua hal ini, seks bebas dan juga narkoba? Oke, bicara tentang hal ini memang remaja sangat rentan ya, rentan sekali untuk terikut. Misalnya nih kawan-kawan bilang, kamu kenapa nggak pakai ini gitu. Biasa kan remaja nih cepat terdoktrin gitu. Karena kan itu sangat berbahaya. Seharusnya kan remaja itu harus punya ilmu, oh kalau misalnya buat yang kayak gini, ini nggak bagus gitu. Kita kan udah tahu seharusnya kalau misalnya pakai narkoba itu selain bisa merusak keuangan juga merusak saraf kita pastinya. Jadi sebenarnya itu semua berasal dari diri kita sendiri. Kita harus punya tameng seperti yang kakak bilang tadi kan. Betul. Kita tuh harus punya keimanan dulu. Kalau kita memang percaya dan kita memang tahu kalau misalnya ini salah gitu, kita nggak akan buat. Dan selama kita belajar gitu. Nah, misalnya kita udah tahu nih, seks bebas, narkoba, apa sih efek yang memang langsung kita alami gitu. Kita ini harus belajar dulu dan jangan coba gitu. Kita udah tahu. Nah, yang salahnya remaja sekarang itu mereka tahu nih kalau misalnya narkoba, seks bebas itu memang tidak boleh di dalam agama dan memang nggak boleh di dalam negara kayak gitu. Tapi mereka nih penasaran gitu. Nah, inilah yang menjadi
hal yang harus kita ubah. Jangan kita mempelajari sesuatu itu, misalnya yang kita udah tahu nih salah, kita nggak boleh coba gitu. Itulah sih yang memang harus kita fokuskan. Gitu. Nah, betul. untuk kedua hal ini memang ada di seluruh Indonesia gitu, dan memang yang kita takutkan memang terjadi, apalagi kita hidup di, orang bilang nih udah di akhir zaman kayak gitu. Nah, yang menjadi hal yang harus kita lakukan adalah selain kita menambah pengetahuan kita tentang agama, kita juga harus membentengi diri kita. Hal yang kayak ini nggak boleh gitu, hal-hal yang narkotika, seks bebas itu banyak loh efek negatifnya gitu. Oke, baik. Ada yang bertanya lagi? Silakan di nomor telepon 082176304692 Kak Riris. Saya yakin semua anggota yang ada di Puspa, pengurus Puspa juga dari kalangan anak muda ini bebas narkoba yang pastinya lagi. Tapi bagaimana cara pencegahan, sosialisasi kepada masyarakat khususnya anak muda untuk terhindari dari hal-hal yang tidak baik tersebut. Kita tahan dulu ya Kak Riris ya. Oke, baik pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Special Talk Show.